Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan kakak. Gimana kabar kalian hari ini? Gimana puasanya? Lancar atau enggak? Semoga kakak harap kabar kalian baik-baik saja dan puasanya lancar ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem koloid. Nah, dari koloid itu memiliki pengertian campuran heterogen dari dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer terdispersi tersebar merata dalam medium zat lain. Nah, dari koloid itu ada beberapa jenis. Jenis-jenis koloid ada fase terdispersi, yaitu fase pendispersi, kemudian jenis koloid dan contoh koloid. Nah, fase terdispersi cair, fase pendispersinya gas. Jenis koloidnya aerosol. Contoh koloidnya kabut, awan, hairspray. Kemudian jenis koloidnya padat, fase pendispersinya gas. Jenis koloidnya aerosol, contoh koloidnya asap debu di udara. Kemudian jenis fase terdispersinya gas, fase pendispersinya cair, jenis koloidnya buih, contoh koloidnya buih sabun, krim kocok. Nah, kemudian ada jenis koloid yang fase terdispersinya cair, fase pendispersinya cair, jenis koloidnya emulsi, contoh koloidnya itu ada susu, santan, dan mayones. Kemudian ada fase terdispersinya padat, fase pendispersinya cair, jenis koloidnya sol, maka contohnya ada sol emas, tinta, cat, pasta gigi. Nah, kemudian ada fase terdispersinya gas, maka fase pendispersinya padat, jenis koloidnya itu ada buih padat, contohnya ada karet busa, styrofoam, batu apung. Kemudian ada fase terdispersinya cair, pendispersinya yang padat, jenis koloidnya emulsi padat atau gel, maka contoh koloidnya ada margarin, keju, jelly, mutiara. Kemudian ada fase terdispersinya padat, fase pendispersinya padat, jenis koloidnya sol padat, contoh koloidnya ada gelas berwarna intan hitam. Nah, berikutnya sifat-sifat koloid. Dari koloid itu ada beberapa sifat. Ada efek tindal, gerak. Yang pertama efek tindal, yang kedua itu gerak Brown, yang ketiga muatan koloid, dan yang keempat itu koagulasi. Nah, kita bahas dari yang pertama. Yang pertama ada efek tindal. Efek tindal itu terjadi ketika seberkas cahaya diarahkan kepada larutan. Nah, cahaya akan diteruskan, namun ketika berkas cahaya diarahkan pada sistem koloid, cahaya itu akan dihamburkan. Yang kedua adalah gerak Brown. Nah, gerak Brown itu secara mikroskopis, partikel-partikel koloid bergerak secara acak dengan jalur patah-patah atau zigzag dalam medium pendispersi. Nah, yang ketiga ada muatan koloid. Muatan koloid atau adsorpsi merupakan muatan koloid itu kan ada dua tuh, adsorpsi sama elektroforesis. Nah, dari absorpsi itu memiliki pengertian partikel koloid dapat menyerap partikel-partikel lain yang bermuatan maupun tidak bermuatan pada bagian permukaannya. Nah, kemudian yang elektroforesis itu ada pengertian partikel koloid dapat bergerak dalam medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa partikel koloid bermuatan listrik. Itu buat elektroforesis. Kemudian yang keempat itu ada koagulasi. Nah, dari koagulasi itu merupakan muatan listrik sejenis dari partikel-partikel koloid yang membantu menstabilkan sistem koloid. Jika muatan listrik tersebut hilang, partikel-partikel koloid akan menjadi tidak stabil dan bergabung membentuk gumpalan. Nah, proses itulah yang membentuk gumpalan-gumpalan partikel ini disebut koagulasi. Nah, untuk pembuatan koloid sendiri itu ada dua. Yang pertama tadi adalah pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Yang kedua pembuatan koloid dengan cara dispersi. Nah, dari pembuatan koloid dengan cara kondensasi itu ada tiga. Yang pertama ada reaksi redox, yang kedua hidrolisis, yang ketiga adalah dekomposisi rangkap. Nah, dengan cara kondensasi, pada cara kondensasi itu partikel-partikel kecil atau partikel larutan bergabung menjadi partikel yang lebih besar, partikel koloid yang dapat dilakukan melalui. Nah, kemudian yang pertama reaksi redox.
reaksi redox atau pembuatan contohnya itu pembuatan sol belerang. Nah, reaksinya itu merupakan 2H2S ditambah SO2, hasil reaksinya adalah 3S plus 2H2O. Yang berikutnya adalah hidrolisis. Hidrolisis contohnya itu pembuatan sol FeOH3 dengan menambahkan larutan FeCl3 ke dalam air mendidih. Nah, persamaan reaksinya adalah FeCl3 ditambah 3H2O menghasilkan FeOH3 bersifat koloid ditambah 3HCl. Nah, dekomposisi rangkap. Yang dekomposisi rangkap itu contohnya pembuatan sol AgCl. Nah, persamaan reaksinya adalah AgNO3 ditambah HCl menghasilkan AgCl yang bersifat koloid ditambah HNO3. Nah, itu kalau pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Nah, sekarang pembuatan koloid dengan cara dispersi. Nah, pembuatan koloid dengan cara dispersi itu ada 3 cara juga. Yang pertama cara mekanik, yang kedua cara peptisasi, yang ketiga cara Bussur-Bredig. Nah, cara mekanik ini merupakan pada cara ini butiran-butiran kasar digerus atau digiling dengan penggiling koloid hingga tingkat kehalusan tertentu, lalu diaduk dalam medium pendispersi. Kemudian cara yang kedua adalah peptisasi. Nah, pada cara ini partikel-partikel besar dipecah dengan bantuan zat pemeptisasi atau pemecah. Kemudian cara yang ketiga merupakan cara Bussur-Bredig. Nah, cara Bussur-Bredig itu digunakan untuk membuat logam seperti Ag, Au, dan PT. Nah, logam yang akan dijadikan koloid digunakan sebagai elektrode yang dicelupkan dalam medium pendispersi, lalu kedua ujung elektrode diberikan loncatan listrik. Nah, itu kalau buat materi sistem koloid. Nah, apabila ada pertanyaan, nanti kalian bisa tanyakan di Google Classroom atau bisa tanyain ke kakak aja langsung. Nah, nanti kakak juga kasih kalian latihan soal untuk dikerjakan. Semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.